Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Masister Tarigan. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Rabu sore mengalami erupsi. Gunung Semeru mengeluarkan awan panas sejauh 5 km lebih dari puncak kawah. Sejumlah warga yang ada di hunian tetap Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, nampak memantau aktivitas Gunung Semeru yang mengeluarkan awan panas. Meskipun tertutup awan, terlihat jelas kepulan awan panas meluncur ke arah Besuk Kobokan. Saat ini, seluruh petambang pasir sudah keluar dari sungai. Hingga saat ini, saudara, Gunung Semeru masih berstatus waspada atau level 2. Meski demikian, warga yang ada di pemukiman telah bersiap mengungsi jika terjadi hal yang tak diinginkan. Arahnya menjadi dua bagian, yang satu ke Besuk Kobokan, yang satu ke Kalilanang atau Besuk Lengkong. Arahnya ke Besuk Kobokan dan Besuk Lengkong. Posisi tim pada Rabu 19 November 2025 pukul 14.13 WIB telah terjadi erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Erupsi berupa awan panas dengan jarak luncur lebih dari 5 km. Awan panas yang terjadi merupakan awan panas yang berlangsung secara beruntun, bukan kejadian tunggal, saudara. Untuk mengetahui situasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Abdurrahman. Selamat petang, Abdurrahman. Ya, selamat petang. Ya, bagaimana situasi terkini di sana? Kalau dari rilis yang saya dapatkan dari Kementerian SDM, dari level 2 waspada ditingkatkan jadi level 3 siaga. Ya, sekarang bukan status siaga lagi, tapi pada pukul 17 tadi dari PVMBG sudah menaikkan statusnya menjadi awas, bukan siaga lagi. Jadi 2 kali tahapan status ini sudah dilalui, saat ini sudah awas, dan kondisi saat ini tempat saya mengabarkan di Balai Desa Penanggal saat ini ada beberapa orang yang sudah mengungsi dari warga yang ada di sekitaran lereng Gunung Semeru. Mereka saat ini sudah mulai mengamankan diri di Balai Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro. Situasi saat ini hujan berkabut dan kemudian luncuran awan panas saat ini masih terus berlangsung, dan saat ini sudah melalui jembatan Curah Koboan atau Geladak Perak, kalau masyarakat ini mengenalnya, sudah melampaui Geladak Perak, yang ini merupakan jembatan yang 2021 lalu pernah diterjang oleh awan panas guguran Gunung Semeru. Dan saat ini sudah melampaui, ini artinya sudah melampaui sekitar 14 km untuk luncuran awan panas. Ini saat ini masih berlangsung dan kita tidak berani untuk mendekat karena saat ini situasi ini hujan, kemudian berawan, berkabut maksud saya, sehingga pemantauan kita saat ini ada di posko pengungsian yang ada di Desa Penanggal ini. Begitu, Doi. Jadi sekarang lokasi Anda melaporkan ada di tempat pengungsian Balai Desa atau seperti apa? Iya, saat ini saya berada di tempat pengungsian di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro. Ini relatif aman karena berada di cukup jauh dari luncuran awan panas, dan saat ini luncuran awan panas saat ini sudah meluncur ke arah tenggara. Ini sudah melampaui 14 km dan saat ini masih terjadi, masih berlangsung. Kemudian ini tentu ini saat ini terjadi hujan yang nanti bisa membawa material vulkanik yang akibat erupsi ataupun awan panas guguran saat ini. Warga saat ini sudah sudah diminta untuk menjauh dari jalur sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Begitu. Lantas bagaimana dengan evakuasi warga? Kalau saat level waspada saja, warga tidak boleh beraktivitas sejauh 17 km dari puncak pusat erupsi. Kalau sekarang sudah awas kan artinya mungkin peringatannya lebih keras lagi. Seperti apa evakuasi warganya? Ya, saat ini memang tim sudah dari BPBD dan juga tim gabungan saat ini sudah melakukan himbauan-himbauan masyarakat yang mencoba untuk mendekat, sudah diminta untuk menjauhi aliran lava dari Gunung Semeru, aliran awan panas Gunung Semeru. Masyarakat juga sekarang sudah diminta untuk menjauh, meminta untuk mengungsi untuk sementara waktu sambil menunggu reda ataupun menunggu informasi lebih lanjut dari pos pemantauan Gunung Semeru yang ada di pos Gunung Sawur. Saat ini pemerintah sedang melakukan
upaya-upaya agar meminta masyarakat saat ini yang lebih dekat dengan Gunung Semeru ataupun yang lebih dekat dengan aliran Gunung Semeru untuk segera menuju tempat-tempat pengungsian yang lebih aman bagi mereka. Gitu. Saat ini apakah terpantau sudah semua warga terutama yang dekat dengan lokasi gunung sudah melakukan evakuasi mungkin ke tempat sanak saudara atau mungkin ada lokasi yang sudah disediakan oleh Pemda setempat? Hingga saat ini masih belum saya melihat. Kalau saya melihat di belakang saya ini adalah secara mandiri mereka yang ada di dekat pos Gunung Sawur saat ini sudah berada di balai desa ini. Sementara untuk warga yang lain kita juga masih belum memantau, masih belum ada ada orang yang menuju ke tempat-tempat pengungsian tersebut. Tapi pemerintah saat ini sudah melakukan himbauan kepada masyarakat yang berada di sekitar aliran lahar Gunung Semeru ataupun aliran lava dari Gunung Semeru ini segera menjauh secara mandiri meskipun itu tidak ada tempat-tempat yang masih disiapkan. Saat ini pemerintah memang sedang menyiapkan, sedang melakukan asesmen tempat-tempat mana saja yang nanti bisa dipersiapkan, kemudian daerah-daerah mana saja yang nanti akan diungsikan dan lain sebagainya. Saat kejadian terjadi pukul 14.13, apakah saat itu juga sudah ada pergerakan warga yang sadar diri untuk melakukan pengungsian atau mungkin wisatawan yang tengah berada di sekitar Gunung Semeru? Ya, pada waktu kejadian memang belum ada wisatawan atau memang kita masih belum memiliki informasi tersebut karena saat ini pendakian Gunung Semeru saat ini masih sampai ke daerah yang cukup jauh, 5 km dari puncak Gunung Semeru. Kita masih belum memiliki informasi-informasi tersebut. Korban jiwa maupun luka-luka kita juga masih belum mempunyai informasi. Karena memang pada waktu kejadian, Gunung Semeru tertutup kabut. Sehingga inilah yang masyarakat pada waktu itu agak tenang karena tidak melihat secara langsung, secara visual Gunung Semeru terjadi awan panas guguran. Namun, di beberapa tempat yang paling dekat, AWS sudah berbunyi, alarm sudah dibunyikan oleh petugas yang ada di Curah Koboan, sudah dibunyikan agar masyarakat yang melakukan aktivitas di sepanjang aliran Gunung Semeru itu untuk menghentikan dan segera menjauh dari sungai Curah Koboan. Begitu. Ya, dari informasi yang Anda dapatkan, mengingat statusnya sudah awas Abdurrahman, apakah Pemda setempat sudah mengerahkan atau mungkin petugas gabungan sudah mulai akan menyisir lokasi-lokasi sekitar Gunung Semeru untuk agar memastikan sudah semua masyarakat dievakuasi? Ya, tim saat ini masih bekerja, sudah dibagi beberapa tim untuk mencoba mencari tempat-tempat atau masyarakat yang masih mendekati. Biasanya masyarakat di sini mencoba untuk melihat dari dekat, memvideo, memfoto. Kegiatan-kegiatan itulah yang mungkin nanti sudah dilakukan untuk dilakukan menjauh. Himbauan dari kepolisian juga tadi saya lihat, dari TNI juga saya lihat, dari BPBD untuk menjauhi tempat yang dialiri oleh awan panas guguran itu. Baik, terima kasih Abdurrahman. Nanti kami akan update lagi informasi dari Anda di sana. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk bertugas di sana. Terima kasih. Dan sekarang kita akan menghubungi ada pakar vulkanologi Surono yang telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Selamat petang, Pak Surono. Pak Surono, boleh dinyalakan kameranya? Oke ya, selamat petang para pemirsa Kompas TV yang saya hormati. Ya, boleh dinyalakan kameranya, Pak? Ya, baik. Pak, ini kita lihat pukul 14.13. Ya, tadi terjadi erupsi di sana, begitu. Dari yang kita lihat sekarang statusnya sudah awas, Pak. Ya, jadi saya memang mendapat informasi dari masyarakat ya, langsung. Tidak dari petugas gitu ya. Saya agak kaget juga. Kalau biasanya, ya kan, Semeru itu kejadian yang berbahaya itu awan panas guguran. Jadi kubah lava yang gugur kemudian memproduksi awan panas. Itu memang sulit sekali diprediksi. Artinya gejala peningkatan kegiatannya itu agak sulit ya kan. Bahkan sulit lah ya. Tapi ini aneh sekali. Ini letusan pastinya ada suatu aktivitas yang berbeda gitu dari biasanya. Karena letusannya juga tidak kecil ya kalau saya lihat
informasi dari masyarakat yang mengirimkan gambar-gambar ke saya ya, sejak tadi sekitar pukul 14 lebih ya, sampai kemudian dinaikkan menjadi siaga, kemudian menjadi awas gitu kan. Saya mengikuti terus, dan ini awan panas yang sangat cukup besar ya, bukan awan panas guguran, tetapi ini awan panas letusan. Seharusnya ada gejala peningkatan kegiatan. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Karena ini Anda sebutkan awan panas letusan dan cukup aneh begitu, ini artinya apa Pak? Semembahayakan apa mungkin ya? Ya, kalau biasanya kan kalau suatu letusan itu ada warning yang bertingkat gitu ya. Ini kan terjadi letusan dengan awan panas ini dalam status waspada ya. Dan waktu setelah terjadi baru siaga, kemudian saya ikuti lagi sampai ke level tertinggi awas gitu ya. Biasanya kalau suatu letusan itu ada suatu peningkatan aktivitas, entah itu gempaannya, entah itu gunung itu menjadi melembung, membesar gitu kan. Pasti ada, tidak ada alam berkegiatan tanpa tanda-tanda gitu ya kan. Tuhan Maha Adil. Kalau misalnya akan hujan ada mendung dulu gitu kan. Tidak tiba-tiba panas terik itu hujan lebat. Pasti ada tanda-tandanya. Kalau awan panas guguran karena kubahnya itu sudah ada di sana gitu kan. Kemudian gugur, terjadi awan panas guguran, itu memang aktivitas vulkaniknya sulit sekali dikendalikan gitu. Sulit sekali dikenali gitu ya. Nah, ini kan sangat berbeda ya. Ya kan, ini letusan yang saya tidak bisa memahami gitu. Apa yang terjadi gitu. Begitu. Artinya kita harus lebih waspada karena pergerakan Gunung Semeru tidak terprediksi, begitu maksud Anda Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Mungkin memang gejala itu tidak nampak, tetapi biasanya kalau itu kejadiannya ada erupsi, biasanya ada tanda-tanda lah dari gempanya. Tetapi kalau awan panas guguran memang sulit. Yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu kan sampai ada korban kemudian evakuasi, ada relokasi dan sebagainya. Itu memang awan panas guguran yang sangat sulit diprediksi gitu kan. Suatu tiba-tiba terjadi kolaps gitu ya, tumpukan gugur gitu kan. Kemudian awan panas muncul. Ini suatu letusan, ada suatu pembangunan tekanan di dalam tubuh Gunung Semeru. Pastinya kan ada suatu gejala ya, yang bisa kepantau ya kan. Ya dengan peningkatan itu mungkin seharusnya ada level yang meningkat ya. Dari waspada mungkin ke siaga. Ini kan saya amati dari tadi laporan dari masyarakat, ya kan, waspada ke siaganya sesuatu yang udah terjadi gitu. Awan panasnya udah muncul gitu ya. Dan terus awasnya udah terjadi gitu. Itu saja sih ya, sebagai mantan yang mengamati itu ya kaget saja saya gitu. Kalau awan panas guguran itu oke. Saya kira memang sulit ya. Tetapi kalau ini letusan, ini agak sedikit sulit saya menerima kalau memang tidak ada suatu tanda-tanda gitu kan. Karena melihat dari tidak ada tanda-tanda ya kan. Kejadian letusan baru ada suatu level yang dinaikkan gitu ya. Kan? Biasanya kan ada tanda-tanda gitu kan. Levelnya dinaikkan. Tanda-tanda semakin meningkat, dinaikkan lagi gitu ya. Ini kan kejadian dinaikkan. Terus kejadian semakin membesar, dinaikkan lagi gitu ya. Itu yang saya agak ya dari pengalaman saya, apakah tidak nampak gitu tanda-tanda pada saat akan terjadi letusan. Kalau awan panas guguran yang sering terjadi di Semeru, itu memang tanda-tandanya susah. Aktivitas kegempaannya itu kadang tidak tercatat. Tapi kalau ini letusan, ini agak sulit ya untuk tidak memberikan tanda-tanda awal. Tidak ada tanda-tanda artinya tidak terprediksi. Karena kalau saya melihat peristiwanya kan begini Mbak ya, menyimpulkannya saya. Ini kan sudah terjadi, begitu keluar awan panas, naik itu statusnya menjadi siaga dari waspada kan. Terus kemudian naik menjadi besar lagi awan panasnya, naik menjadi awas gitu. Artinya kan sesuatu yang sudah terjadi baru naik gitu kan. Bukan sebelum terjadi naik gitu. Kalau misalnya gejalanya ada kan, semakin lama semakin aktivitas semakin meningkat, naikkan lagi statusnya. Itu belum terjadi biasanya gitu. Jadi saya agak what going on with Semeru gitu ya kan?
keanehan yang Anda maksud langsung muncul awan panas, artinya kira-kira berapa lama ini mungkin akan berlangsung ya Pak Surono? Kalau ini bisa tidak lama lah ya kan, tidak berhari-hari gitu ya. Ya saya kira itu. Saya hanya ingin melihat sebenarnya datanya seperti apa peningkatannya sehingga kita bisa tahu lama atau tidak gitu kan. Kalau datanya itu tingkat aktivitasnya tidak diketahui, agak sulit prediksinya gitu kan, seberapa lama gini kan. Termasuk ya apakah akan meletus atau tidak kan. Kalau saya melihat sih awan panas terjadi baru naik gitu. Artinya kan apakah mereka tidak terpantau gitu, tidak ada tanda-tanda atau bagaimana saya tidak tahu gitu kan. Biasanya kan naik dulu itu, baru terjadi letusan. Ini terjadi letusan. Nah kalau misalnya besar sekali itu kan bahaya bagi masyarakat yang belum mengungsi, dia tiba-tiba sesuatu terjadi gitu kan. Itu kan bahaya gitu. Kalau awan panas guguran, yes saya bisa memahami itu sulit sekali. Ya kan aktivitasnya dipantau tiba-tiba terjadi. Kalau ini erupsi agak aneh bagi saya. Oke, baik. Artinya apa yang terjadi saat ini bisa dikatakan jarang terjadi atau bahkan belum pernah terjadi, begitu Pak Surono? Nanti dijawab. Breaking News Kompas TV segera kembali saudara. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Jeruk sama kelapa enak nih, dua-duanya ada. Floridina Coco, enaknya orange juice dengan bulir jeruk asli. Jadi satu sama segernya kelapa. Pas digigit, ada kenyal-kenyal Coco Beats-nya. Floridina Coco, kelapa jeruk pertama di Indonesia. Dari Wings Food. Cerah glowing kan? Cuma mandi susu, pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milknya bikin smooth, Almond Oilnya bikin moist, wanginya manjain. Cerah, glowing, dari mana aja. Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja. Wingscare. Happily, popok celana dewasa 3-in-1 buat Eke si Oma Lenca. Ekstra serat, ekstra kering, ekstra tipis. Kebelet, Happily aja. Praktis, gak bocor say. Oma Opa, no worry. Pakai. Semua jadi easy. Wingscare. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Minum 1 kaplet Caldana Flex setiap hari bila perlu. Caldana Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium dan zinc untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Caldana Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Diproduksi oleh Medicon. Bagian terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Oma Opa, ini rahasia Eke Baraviri tanpa worry. Happily popok celana dewasa 3-in-1 baru. Pakai dari pagi, Eke nggak rempong nahan pipis. Pakai lagi sebelum bobo, nyenyak sampai pagi. Ada disposable teh, tinggal gulung buang. Wingscare. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy. Dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun. Asli jeruknya, asli bulirnya. Pak Surono, saya menyambung pertanyaan sebelumnya. Tadi kan Anda sendiri mengatakan cukup aneh tiba-tiba muncul awan panas. Artinya apakah ini baru pertama kali jarang terjadi atau bahkan pertama kali muncul langsung awan panas di Gunung Semeru?
Kalau awan panas guguran itu iya, ya kan? Benar. Gejalanya itu tidak nampak, tiba-tiba terjadi awan panas. Makanya ahli vulkanologi itu membedakan antara awan panas letusan dengan awan panas guguran. Awan panas guguran itu misalnya ada kubah ya, lava keluar membentuk suatu kubah seperti kubah masjid, tiba-tiba tidak stabil, gugur, ya kan? Kemudian menghasilkan awan panas. Itu deteksinya sulit. Tetapi kalau erupsi, ya kan? Erupsi kan membangun suatu tekanan dari yang kecil membesar. Pasti gejala itu kan ada. Oleh karena itu dilakukan pemantauan. Ada kegempaan di sana, ada kembang kempisnya gunung dan sebagainya untuk memahami proses aktivitas gunung api yang mungkin berpotensi, ya kan, terjadi erupsi gitu lah. Itu, ya kan. Nah, saya mendapat laporan terus-menerus video dari masyarakat ini, statusnya masih waspada. Begitu awan panas. Loh, kok masih waspada? Begitu nggak lama kemudian, ini udah besar. Ya. Kemudian naik lagi siaga. Ini barang mulai terjadi gitu loh. Besar lagi menjadi awas. Loh, kalau begini bagaimana masyarakat tahu ada suatu ancaman kalau sesuatu udah terjadi gitu loh. Baru di warningnya gitu loh. Maksud saya begitu, Mbak. Ya. Kalau awan panas guguran memang sulit lah gitu ya. Namun demikian ya kan, sebetulnya peta-peta itu, peta-peta kawasan rawan bencana gunung api itu sudah melindungi hal itu terjadi. Ya kan? Bila mana terjadi letusan yang tiba-tiba gitu, tanda-tandanya sulit dipahami, sebenarnya ada kawasan yang bahaya yang tidak boleh ya, masyarakat ada di situ gitu loh Pak. Itu aja sih. Ya mudah-mudahan tidak ada korban gitu aja. Oke, baik. Tetap bersama kami ya Pak. Sekarang kita akan bergabung dengan Bupati Lumajang, ada Indah Amperawati. Selamat petang Bu Indah. Kita coba terhubung bersama dengan Bupati Lumajang. Selamat petang Ibu Indah. Ya, sebelumnya saudara, tadi terjadi letusan Gunung Semeru pukul 14 lebih waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini layar kaca Anda tepatnya di sebelah kanan merupakan warga yang berada di tempat pengungsian ya, evakuasi lebih tepatnya, karena sekarang status Gunung Semeru sudah awas, bukan lagi siaga tapi sudah meningkat menjadi awas. Dan di sebelah kiri merupakan tadi terjadinya detik-detik meletusnya Gunung Semeru ya. Awan panas jatuh sekitar 5 km dan tadi disampaikan oleh ahli vulkanologi bahwa ini merupakan sebuah peristiwa yang cukup unik dan agak aneh, sehingga kita harus mencari tahu pemicu yang bisa dikatakan jarang terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi ketika awan panas meluncur dengan cepat 5 km. Saya langsung menghubungi lagi, ada Bupati Lumajang Indah Amperawati. Selamat malam Bu Indah. Malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ibu bisa dijelaskan situasi terkini yang kita tahu tadi Gunung Semeru erupsi pukul 14 lebih, tapi kemudian pergantian statusnya begitu cepat sehingga saat ini statusnya awas. Apakah semua masyarakat sudah dievakuasi di sekitar lokasi tentunya? Masyarakat yang berada di zona merah, terutama di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, beberapa dusun sudah mengungsi, sudah dievakuasi. Sebagian memang sudah sadar dan mengungsi ke tempat saudara-saudaranya. Itu ada dusun Bondeli, Kebonagung, Kamar Kajang, Kampung Renteng sudah mengungsi, dan kalau masih ada 1-2 sekarang sedang dalam berproses. Sementara kita siapkan di Balai Desa Sumberwuluh yang sebagian besar mengungsi ke rumah saudara-saudaranya yang di dalam zona aman. Kemudian untuk Desa Jugosari itu ada sebagian yang berbatasan dengan Kampung Renteng itu juga sudah diamankan, dan ada satu dusun Sumber Langsep yang itu memang menuju ke sana itu melalui jembatan limpas yang tentu itu sangat berbahaya, tetapi
dusun itu sebenarnya aman. Yang saya himbau adalah warga yang di dusun Sumber Langkep itu tidak boleh keluar dari dusun itu. Karena kejadiannya sore ya, sehingga kalau mereka harus dievakuasi malah berbahaya. Jadi tetap di tempat itu, insya Allah aman. Ada tempat yang memang sudah kita siapkan di sana jauh sebelumnya berdasarkan pengalaman erupsi tahun 2021. Kemudian saya juga sudah perintahkan dinas sosial untuk segera, ini sedang dalam proses perjalanan menuju desa Sumberwuluh untuk membuka dapur umum, dan PMI juga kita beritahu untuk juga membuka dapur umum karena untuk melayani pengungsi. Kita lihat sampai seberapa banyak pengungsi yang ada di balai desa, karena sebagian besar itu memang di keluarganya masing-masing. Kemudian saya juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan status siaga menjadi status awas. Dan saya sudah malam ini akan menandatangani segera perpanjangan tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Oh, darurat 7 hari ke depan. Bu Indah, yang kita tahu tadi untuk status Gunung Semeru ini pergantian statusnya cukup cepat ya Bu? Dari waspada, siaga, lalu kemudian awas. Apakah sudah ada peringatan lebih dini sebelumnya kepada masyarakat, atau Anda mendapatkan informasi bahwa masyarakat sempat panik mungkin karena status tiba-tiba menjadi awas? Jadi sebelum status awas, ketika awan panas guguran itu jarak luncurnya 6 kilo, kita sudah 6 kilo ya, 4,5 kilo awalnya, kita sudah memonitor early warning system yang itu memberitahukan sejak dini kepada masyarakat untuk segera mengungsi atau mengamankan dirinya masing-masing. Kemudian status masih siaga, tetapi jarak luncur APG itu begitu cepat, 6 kilo, 8,5 begitu. Dan akhirnya pos pantau Gunung Sawur melaporkan kepada saya bahwa statusnya adalah status awas. Ya, status awas. Kemudian Bu, update, kita berharap tidak ada korban jiwa tentu saja ya Bu Indah. Kami juga berharap tidak ada yang terjebak begitu. Sekarang sudah ada informasi terkait hal itu Bu? Belum. Insya Allah aman ya, selama masyarakat patuh terhadap aturan-aturan yang kita berlakukan, SOP tentang bencana, insya Allah aman, tidak ada korban. Asal masyarakat patuh. Dan kami harap doa, kita juga berdoa agar lahar ini mengalir di jalannya begitu, di jalan alirannya begitu, sehingga aman lah. Baik, terima kasih Bu Indah Amperawati, Bupati Lumajang telah bergabung bersama kami. Kita mendoakan yang terbaik untuk warga di sana. Selamat malam Ibu. Baik, saya ke Pak Surono lagi. Pak, kalau dilihat yang terjadi saat ini, apakah kemungkinan akan terjadi erupsi yang lebih besar lagi? Mengingat kalau kita lihat Semeru ini kan dikenal sebagai gunung dengan tipe erupsi eksplosif dan aliran piroklastik. Nah, itu harus dilihat datanya gitu dong. Apakah saat ini itu ada kegempaan yang cukup signifikan atau tidak? Bagaimana gunungnya itu tambah membesar atau tidak gitu ya. Mudah-mudahan saya tidak tahu persis ya. Ini betul-betul erupsi atau awan panas guguran. Awan panas guguran sulit sekali dideteksi dari aktivitas vulkaniknya. Tetapi kalau ini erupsi tentunya ya kan ada suatu peningkatan energi yang tidak tiba-tiba tetapi tersusun dengan etap per etap gitu ya. Tentunya ada suatu manifestasi ya yang bisa terekam, itu aja sih kan. Semoga ya peta kawasan rawan bencana ini dipatuhi oleh masyarakat ya kan, dan mereka sudah dari informasi dari masyarakat yang saya ikuti dari jam 14-an itu ngungsi mandiri lah gitu kan, katakan dengan melihat awan panas mereka sudah ngungsi, dan mereka itu sudah pengalaman dengan awan panas ya, tapi biasanya awan panas guguran.
Mudah-mudahan ini awan panas guguran lah gitu ya. Itu saja. Ya, itu harapan kita bersama. Terima kasih Pak Surono, pakar vulkanologi telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, kami tutup Breaking News Kompas TV. Sampai jumpa lagi. Selamat malam.